Oke. Assalamualaikum IWG ya. Oke. Mau membahas tema saya atau mau bertanya atau membawa tema baru? Boleh bebas. Sebentar ya, bentar. Tadi terakhir perkataan apa Unirifa dongeng. Kalau dibuka Alkitab isinya dongeng-dongeng gitu kan ya. Sebentar. Oke, saya ulangi ya biar kamu tidak gagal paham dan tidak salah paham. Coba di mute dulu IWG karena kamu itu double. Nah, begini. Tadi teman kamu di bawah typing bahwa kawan kamu yang di bawah tadi mengatakan bahwa saya mengajarkan dongeng. Lalu saya jawab, saya bisa membedakan definisi dongeng dengan definisi wahyu dan juga sejarah. Nah, sementara kalau kalian menuduh saya berdongeng, saya mengkomparasi justru yang mengajarkan dongeng adalah Paulus. Di mana dalil dan literasinya? Saya tunjukkan tadi tentang dongeng di 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Ayat yang berbunyi, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini adalah sebuah dongeng yang diajarkan oleh Paulus kepada orang Kristen. Kata siapa? Kata skolar kalian yang menerjemahkan tentangnya di tafsir ND. Itu. Dan bahkan bukan hanya itu. Kalau kita membuka definisi dongeng dalam Alkitab Sabda ya, maka kita akan menemukan ada banyak ayat yang adalah dongeng dalam kitab Perjanjian Lama. Contohnya ini, saya kasih data. Ya. Nah, saya bukakan di sini. Lihat baik-baik ya EG ya. Ini sumbernya dari Alkitab Sabda ya. Kalau kamu klik kata studi kamus ini, kamu kata dongeng atau mitos, maka kamu menemukan sebuah istilah dongeng ini adalah ungkapan suatu cerita yang indah tapi atau dibuat-buat ya. Dan sering bersifat yang diberikan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi, cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras dalam 2 Raja pasal 14:9 dapat disebut dongeng. Jadi, di dalam kitab Perjanjian Lama ada ayat-ayat dongeng dan Paulus juga mengajarkan dongeng kepada orang-orang Kristen tentang Yesus, atau Paulus menggunakan dongeng untuk mengajarkan Yesus. Itu di mana ayatnya? Tadi saya sudah tunjukkan datanya ya, di dalam literasi dongeng. Bentar nih. Nih ya. Nih ya, ini dia 1 Korintus. Di sini penafsir ND mengatakan dengan tegas di sini Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Nah, sementara IWG yang sangat mencengangkan adalah ternyata, kamu tahu tidak? Nih yang paling parah. Kamu baca dalam 1 Timotius pasal keempat nomor 7 ya, kalau kamu jelin ya. Ternyata dongeng itu harus dijauhi. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Dongeng itu ternyata harus dijauhi, tapi Paulus malah mengajarkan dongeng. Ini sangat mengerikan sekali. Begitu IWG. Silakan ditanggapi, dibuka mic-nya IWG. Terus yang menceritakan dongeng di mana? Itu kan jangan suruh menjauhi. Nah, dongeng yang diceritakan Paulus yang mana? Itu 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Kamu nggak tahu ini loh. Nih. Dilihat dulu IWG, kamu tuh double atau enggak? Perhatikan data aku 2 ya IWG. 1 aku kasih data 1 Timotius dilarang menggunakan dongeng. Tapi dalam 1 Korintus Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Di dalam kitab 1 Timotius ya dilarang menggunakan dongeng.
Tapi Paulus memakai dongeng untuk ngajar. Ini namanya Paulus sedang melanggar aturan di kitab Korintus. Nah, silakan tanggapi IWG. Ya, cerita dongengnya seperti apa? Ya ini Ya, dongengnya. ini. Ini tunggu dulu. Cerita dongengnya seperti apa? Ini cerita dongengnya nih. Masa IWG aku bolak-balik ya sebentar. Nih, tengah nih. Menurut suatu dongeng, di mute dulu. Ya ini saya tunjukin. Di mute. Saya nggak ngerti ya IWG kognitifnya ini kok agak sulit menangkap perkataan saya yang sangat mudah dipahami ya. Dengar nih IWG. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Saya pikir saya sudah berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menjelaskan kepada kamu. Kalau kamu tidak mengerti, kesalahan bukan terdapat pada diri saya, tapi mungkin terdapat pada kognitif kamu. Ya, saya ngerti. Oke, nanti saya baca, saya pelajari. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Sama seperti Paulus dibilang membawa dongeng, Rasulullah juga dibilang membawa dongeng itu. Kata Rasulullah sama orang-orang kafir kan bilang katanya membawa dongeng. Ya, literasinya mana? Ya, ketika Rasulullah datang. IWG, kalau mau saya untuk ngaco, saya butuh data ya, IWG. Iya, di Al-Furqan. Ya, di mana? Di Al-Furqan? Di Al-Furqan? Iya, di Al-Furqan berapa IWG? Al-Furqan berapa? Al-Furqan berapa IWG? 678. Oke. Mari kita lihat teman-teman apakah betul Tuhan menjadi manusia itu. IWG, kalau seandainya kognitif kamu bermasalah, jangan ajak-ajak saya untuk ikut serta dengan kognitifmu yang bermasalah ya. Tugas saya hanya menyampaikan. Ketika saya sudah berusaha maksimal, IWG di mute dulu aja soalnya noise. Iya, saya tahu kamu bahasa Indonesianya gagal paham terus, nggak apa-apa. Saya ajar kamu dulu ya. Kalau kamu nggak terima nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kamu mau botol-botolan, saya nggak ikut ya IWG ya. Al-Furqan ayat 4 teman-teman, mari kita lihat bagaimana cara orang Kristen yang bernama IWG ini membaca bahasa Indonesia. Ya, mari kita lihat teman-teman ya. Ini penting buat kita, ternyata kita tahu banyak orang yang gagal paham dalam bahasa Indonesia. Mari kita baca surah Al-Furqan ayat keempat, teman-teman. Masya Allah, penting sekali ini kita tahu, ternyata masih banyak orang yang belajar bahasa Indonesia lagi ya. Mari kita lihat teman-teman ya. Astagfirullah. Dengar di sini wahai seluruh alam, seluruh manusia. Kalau kita tidak mau belajar bahasa Indonesia, maka kita akan tersesat. Maka belajarlah bahasa Indonesia dengan beda benar. Perhatikan di sini IWG lihat Bunda Gembala ya. Kan baik-baik ya. Ini orang-orang Kristen yang gagal bahasa Indonesia nih. Orang-orang kafir berkata. Sekali lagi saya katakan ya. Orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah rekayasa yang dibuat olehnya. Jadi yang mengatakan Al-Quran dongeng itu ada orang kafir. Sementara yang mengatakan Paulus mengajarkan dongeng itu bukan orang kafir, tapi skolar atau penafsir ND. Orang Kristen mengakui Paulus ngajarin dongeng, tapi Al-Quran, maaf IWG saya belum selesai. Kalau mau debat dengan sama saya ya. Kalau mau debat kusir cari komal lain ya. Ini komal edukasi untuk forum manusia ya, bukan forum hewan ternak ya dek. Sabar. Di sini dikatakan bahwa yang mengatakan Al-Quran dongeng adalah orang kafir. Orang kafir ya teman-temannya, orang kafir. Orang kafir seperti IWG, dia kan kafir nih. Orang kafir mengatakan Al-Quran ini adalah rekayasa yang dibuat. Pernyataan mereka sama sekali tidak berdasar dan tidak benar. Mereka tidak. Kenapa mulutnya begitu IWG? Mulutnya kenapa? Ada apa dengan mulutnya dek? Kenapa dek? Mulutnya kenapa? Apa itu? Kok kenapa mulutnya tuh? Iya orang kafir itu yang iya orang kafir. menjadi
manusia. Nggak ada, maaf. Kamu aja lah nyembah Tuhan berkelamin. Kita nggak pernah nyembah Tuhan yang bentuknya manusia. Maaf ya, jangan maksa-maksa lah. Masa pengen banget orang Islam itu nyembah Tuhan yang bentuk manusia, IWG. Iya, kamu aja. Iya. Udah, IWG. Iya. Udah ya, udahlah salah. Teriak kenceng pula. Bangga ya dengan kesalahan. Iya, udah turunnya. Oke, udah ya. Menakutkan ya IWG ya. Udah salah bangga mulutnya gitu lagi ya. Udahlah salah, kenceng pula lagi teriak-teriak. Di Al-Quran yang mengatakan Al-Quran dongeng adalah orang kafir. Di Bible yang mengatakan Paulus ngajarin dongeng adalah orang-orang yang dianggap skolar, penafsir ende. Maaf ya, tidak melayani orang-orang yang akalnya sudah mati. Hanya melayani orang-orang yang akalnya masih bisa hidup. Kalau kayak IWG udah jadi Kristen aja, SDM-nya mah gitu. Aku nggak bertanggung jawab dengan kejahilan kalian. Aku tidak diperintahkan untuk mencerdaskan orang, tapi tugasku hanya menyampaikan. Seperti yang dikatakan Allah dalam surah Ali Imran ya, ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad, kata Allah. So if they argue with you, O Prophet, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say, I have submitted myself to Allah, and so have my followers, and ask those who were given the scripture and the illiterate people, have you submit yourself to Allah? If they submit, they will be rightly guided. But if they turn away, then your duty is only to deliver the message. And Allah is all saying of His servant. Di sini Allah mengajarkan kami umat Islam. Maka jika mereka membantahmu, orang kafir, si IWG membantahmu, wahai Nabi, katakanlah, sesungguhnya aku dan umatku telah berserah diri kepada Allah. Dan tanyakan kepada orang yang diberi kitab dan orang-orang buta huruf, apakah kamu telah berserah diri kepada Allah? Jika mereka berserah diri, niscaya mereka akan mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan amanat, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tugasku hanya menyampaikan, bukan membuatmu cerdas. Kalau ya botol saja. Botol adalah pilihan, cerdas adalah pilihan, sebab botol adalah hak prerogatif umat Kristen. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Halo Sutarman Wong. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open your cam. Iya.